Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sigit Edi Purwanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bukit 1. Kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam acara yaitu Tombel Pizza Gokil Bukit 1 Gokil, yang kali ini akan saya isi dengan paparan untuk tugas saya dalam PKG PJOK kelas 8 Kabupaten Sukoharjo. Untuk kali ini yang akan saya paparkan yaitu modifikasi alat peraga tolak peluru yang berbahan dasar dari bola plastik kecil, pasir, kain perca, dan sulasi. Latar belakang model pendidikan gerak berfokus pada cara-cara efektif dalam mengadakan gerakan tubuh, membantu dalam visualisasi dan praktek teknik secara lebih efisien. Alat peraga yang ada saat ini belum optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Jadi alat peraga yang ada di sekolah kita itu ada, tapi tidak mencukupi untuk peserta didik. Jadi kita buat tambahan untuk alat peraga, dan sebagai sisi fungsi untuk alat peraga yang kita buat itu untuk mempermudah. Jadi pada pelatihan awal kita menggunakan alat modifikasi, nanti pada waktu pelaksanaan yang sebenarnya anak-anak akan lebih mudah, lebih aman dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk tujuan program yaitu menciptakan pengalaman pendidikan gerak bermakna dan menyenangkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kualitas hasil belajar. Kemudian menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat, mengembangkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang kelima, membangun kolaborasi dan kerjasama tim. Yang terakhir, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Minta tolong untuk guru kelas dan guru agama sebagai pemberi fasilitas kepada anak-anak untuk membuat atau membuat inovasi yang mereka senangi. Untuk kali ini yaitu alat yang dimodifikasi yaitu pembuatan alat peraga tolak peluru dari bahan bola kecil. Jadi kita fasilitasi peserta didik untuk membuat alat sendiri dengan bimbingan fasilitator. Dan nanti kita semuanya mohon minta tolong untuk rekan-rekan guru yang lain, kita berikan pilihan bahan, desain, dan ukuran alat peraga yang ingin mereka buat. Jadi peserta didik akan merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab terhadap alat tersebut. Modifikasi alat peraga tolak peluru merupakan upaya kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran olahraga dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat. Modifikasi alat peraga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik, guru, dan sekolah. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yaitu program ini dilakukan untuk murid fase C, yaitu untuk murid kelas 5, merupakan program intrakurikuler sekolah. Pelaksanaan mulai tanggal 18 November 2024, melibatkan siswa kelas 5 sejumlah 15 orang. Komunitas belajar terdiri dari guru PJOK, guru kelas, dan kepala sekolah sebagai motivator kegiatan. Berikutnya, kapasitas yang dimiliki
kelas atau sekolah merupakan aset sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah yang pertama, guru PJOK, guru kelas, peserta didik, dan wali murid. Kemudian aset fisik yang kita miliki yaitu halaman sekolah, aset sosial itu wali murid, dan aset finansial nanti dana bos. Mohon Pak Lukman dianggarkan ya. Oh iya Pak, siap Pak. Ya, terima kasih. Udah rencana evaluasi menyeluruh partisipasi peserta didik dan keterlibatan komunitas belajar, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik, sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program telah tercapai. Kemudian yang ketiga, menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Kemudian menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi. Dan berikutnya kemungkinan untuk tantangannya yaitu kurang minatnya atau motivasi peserta didik perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan modifikasi alat peraga tolak peluru. Jadi di sekolah kita memang saya akui untuk keterlibatan antusias dari murid perempuan itu memang sangat kurang sekali. Jadi terbukti untuk anak-anak itu khususnya yang perempuan seringkali pada kegiatan olahraga itu sering mengeluh capek itu pasti, dan sering minta izin Pak minum seperti itu. Jadi ya mungkin dengan adanya kegiatan ini nanti mengurangi atau mungkin menambah motivasi untuk anak-anak peserta didik perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Itu untuk tantangan yang pertama. Kemudian untuk kesulitannya yaitu mengikuti instruksi atau desain yang ada. Jadi walaupun alat modifikasi ini juga ada aturan mainnya, jadi tidak sembarangan, karena modifikasi ini bertujuan untuk mempermudah praktek yang akan dilakukan. Kalau tolak peluru yang sebenarnya itu untuk anak usia SD itu tolak peluru dari besi 3 kg, dan kita hanya punya satu, makanya kita buat modifikasi. Dan menurut saya kalau langsung ke praktek yang sebenarnya itu nanti akan berarti lebih berbahaya untuk anak-anak langsung memegang alat yang sebenarnya. Jadi untuk modifikasi itu untuk pengenalan atau tes awal dulu anak-anak melakukan praktek tolak peluru. Kemudian tantangan yang ketiga, menjaga komitmen dari pembel dan peserta didik dalam melaksanakan program. Jadi nanti minta untuk daya dukung dari komunitas belajar, dari sekolah untuk terlaksananya tercapainya kegiatan ini supaya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian untuk rencana solusi, yaitu nanti insya Allah ini nanti dibuat untuk 2 kelompok atau 3 kelompok, dan nanti bagi kelompok mungkin ada reward atau penghargaan kalau dalam pelaksanaan praktek proyek ini bisa berhasil dengan baik, mulai dari persiapan, kerjasama, dan hasil juga pelaksanaan praktek itu bisa dibuktikan dengan baik. Nanti kita beri penghargaan atau reward. Untuk rencana solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, menggunakan model atau instruksi yang mudah dipahami. Jadi nanti untuk instruksi mungkin kita bisa lihat di sumber-sumber yang lain seperti internet, YouTube, atau buku-buku yang lain. Kemudian untuk berikutnya, selalu mengingatkan pentingnya komitmen bersama demi terciptanya tujuan program yang diharapkan.
Jadi tidak terlepas dari kerjasama tim antaranya satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang bekerja sama untuk membuat program ini berjalan dengan baik. Akhirnya untuk alat peraga yang dibuat itu bisa berhasil dan bisa dipakai dan juga bisa dijadikan sebagai aset sekolah. Demikian paparan dari saya. Itu merupakan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK yang masih saya tempuh lewat tombol pizza gokil ini, dan semoga tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk berikutnya, monggo mungkin ada saran atau pertanyaan. Monggo Bu Yusi, silakan. Mengapa harus dibuat modifikasi alat peraga tolak peluru? Ya, itu terima kasih atas pertanyaannya, yaitu mengapa harus dibuat modifikasi untuk tolak peluru. Yang pertama, sebenarnya kalau alat itu di sekolah ada dan bisa difungsikan dengan baik, tapi untuk modifikasi itu di sini karena tolak peluru itu termasuk olahraga yang keras atau lebih berbahaya. Jadi pada waktu kita mempunyai ide atau mau membuat modifikasi alat peraga itu untuk mempermudah anak-anak dalam melakukan praktek atau tes awal. Untuk berikutnya, kalau memang sudah mampu, sudah bisa, baru menggunakan alat yang sebenarnya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada salah kata, saya mohon maaf yang seberat-beratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.